keluarga besar Black Eagle, owner, staf, karyawan-karyawati mengucapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat, kasih sayang, keberkahan, kebahagiaan, kemuliaan mulai hari ini dan seterusnya, diberikan kesuksesan dan keberhasilan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Black Eagle jaya, jaya, jaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawab salamnya sepi maklum, karena yang perempuannya lebih sedikit daripada bapak-bapaknya. Biasanya Pak, pengajian di mana saja yang buat rame itu ibu. Iya. Sekarang wanitanya sedikit jadi sepi. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Ayo kompak. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma bareng. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika pengajian di atas, di bawah berguncang nih, karena ada yang keras-keras nih. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah kali ke berapa Pak kita berjumpa? Ke-6. Emang sudah 6 kali? Video saya baru sekali. Hari ini spesial edition karena ini sudah mau masuk bulan Rajab Pak. Maulid sudah lewat, Syawal Maulid sudah lewat, Jumadil Awal sudah lewat, Jumadil Akhir, sekarang mau masuk bulan Rajab. Di Rajab itu ada peristiwa sangat mulia, namanya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam bahasa kita Pak Yogi, misalnya nih, tahun ini kita punya sawah 1 bau. Lalu kemudian ketika masuk bulan Rajab punya 10 bau. Berarti dia telah Isra. Maknanya naik. Kalau hari ini kita punya kendaraan 5, kemudian ketika masuk bulan Rajab naiklah kendaraannya menjadi 10, berarti kita telah Kalau hari ini istri kita jangan. Jadi kalau nambah itu berarti telah satu. Yang kedua, saya pernah ngobrol sama owner kita Bapak Yogi. Saya bilang, Mas, dulu ini bicara ulama dulu, beda dengan ulama sekarang. Dulu ulama kalau berbeda pendapat itu tidak saling membenci. Sekarang juga sama, ulama ketika berbeda pendapat tidak saling membenci. Cuma ada orang ketika berbeda pendapat toli membenci. Satu ketika Imam Syafi'i datang kepada gurunya Imam Malik. Ini nanti ada hubungannya dengan kita. Kata Imam Syafi'i ngomong begini, guru, rezeki itu dicari dulu baru dapat. Saya ulangi, rezeki itu dicari dulu baru dapat. Kata gurunya Imam Malik, nggak begitu Syafi'i. Rezeki itu diam saja datang sendiri. Nggak bisa. Kata Imam Syafi'i, dicari dulu baru.
Kata Imam Malik, diam saja rezeki datang. Inilah kecerdasan spiritual seorang Mas Yogi, owner kita. Beliau ingin Kiai, bagaimana dua pendapat ini dijadikan satu. Nanti saya kisahkan nih, kenapa hari ini kita ngaji, ini asal muasalnya Mas Yogi sebabnya, sama Komandan Batalion 441. Beliau ini guru saya dulunya, Purnawirawan Kombes Polisi. Masya Allah, saya bilang, Pak, harusnya Bapak jenderal, Pak. Tenang Pak Kiai, dulu di polisi saya sampai kombes, tapi begitu saya keluar polisi saya sudah jenderal, Pak. Jenderal di resto, jenderal di keluarga, jenderal dalam hubungan. Kita mendapatkan bintang karena kita selalu meniru bintang-bintangnya Allah Subhanahu, terutama bibitnya bintang siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Balik lagi, Imam Syafi'i tidak membantah gurunya, begitupun gurunya tidak menyalahkan muridnya Imam Syafi'i. Pulang mereka berpisah. Imam Syafi'i jalan, sampai di perjalanan ada orang sedang panen apel. Tuh orang zaman dulu tuh, ulama zaman dulu. Dia ingin membuktikan bahwa kata-katanya benar, sehingga dibuktikan dengan cara ilmiah. Apa dia lakukan? Melu ngikut panen apel. Setelah panennya selesai, dapat upah 1 keranjang apel. Ini ilustrasinya adalah karyawan-karyawati yang ada di resto. Begitu di malam hari jadwalnya dia bekerja, jadwalnya dia berangkat, berangkatlah dia mencari rezeki. Sebagaimana Imam Syafi'i membuktikan bahwa rezeki itu dicari dulu baru. Oke, lanjut. Kemudian setelah dapat apel, dengan kegembiraan, saya tidak pulang, jadi tidak pulang dulu, dia balik lagi menuju gurunya, ingin mengatakan kepada gurunya bahwa pendapatnya adalah benar. Dibawa apel sekeranjang, berangkat ke rumah gurunya. Gurunya Imam Malik lagi ngajar, ditungguin. Begitu pulang, apa kata Imam Malik? Syafi'i datang lagi. Enggih guru, nih guru, saya dapat apel 1 keranjang. Ini untuk guru. Tadi saya pulang, kemudian di jalan, di tengah perjalanan ada orang panen apel. Ditekankan bahasa panen apelnya tuh untuk mengetahui, untuk memberitahukan kepada gurunya bahwa rezeki itu dicari dulu baru. Balik lagi nih. Akhirnya saya dapat apel, ini untuk guru. Oh, berarti benar Syafi'i. Saya tidak kemana-mana. Napa apelnya datang ke saya? Kata Mas Yogi, Pak Kiai, ini hidayah, berkah buat kita. Kita gabungkan antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Imam. Caranya gimana? Mas Yogi, saya bilang, Pak Kiai, mereka bekerja tiap hari, 1 hari, 2 hari, sampai 1 bulan. Pak Kiai, anggaplah perilaku karyawan-karyawati ini mengambil dalilnya Imam Syafi'i, berangkat kerja baru dapat uang. Ayo ulangi, berangkat kerja baru dapat uang. Yang kedua, saya mengambil dalilnya Imam Malik. Pak Haji Nanang, kata Mas Yogi, katanya cukup di sini saja uang datang sendiri. Pak Kiai setiap bulan hadir, kumpulkan orang-orang yang tadi, berikan siraman rohani, itu akan memancing rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berkumpul kemudian membicarakan keagungan Allah dan membicarakan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka dia janji Allah akan diberikan rahmat.
Dan rahmat itulah yang mencukupi segala macam kebutuhan kita. Oh, jadi ini bukan ide kosmos, bukan. Kan ada idenya kosmos, bukan. Ini idenya Pak Onar sama Pak Haji Nanang ditambah Mas Yogi Junior. Saya lupa namanya, Mas Yopan. Loh. Oke. Hadirin Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang karena ini hari istimewa, maka ayo kita baca satu surat yang istimewa. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Inna a'toinakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hafal nggak? Ulangi. Bismillah. Kenapa saya baca surat ini, Pak? Ini saya ngobrol ya. Satu ketika saya bermimpi, Pak Haji Nanang, saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya berada di Mekah. Kemudian saya melihat Ka'bah. Lalu saya bertawaf di Ka'bah itu. Setelah saya tawaf di Ka'bah, lalu saya capek. Sehingga mundur dari Ka'bah itu, saya mundur. Ada satu tiang di sana. Saya bersandar, Pak, di tiang itu. Nah, tiba-tiba guru mulia saya datang sambil membawa seseorang. Sebelah kanan orang yang saya kenal, sebelah kiri orang yang saya kenal. Saya kaget, Pak. Ini belum saya ceritakan sama Mas Yogi nih. Begitu saya terbuka mata saya, loh, guru saya bawa Mas Yogi sama Pak Haji Nanang. Guru saya bawa sebelah kanan Mas Yogi, sebelah kiri Pak Haji Nanang. Lalu kemudian saya suruh bangun. Perasaan guru saya itu ngambil Quran kecil, lalu tangannya nih disatukan, tangan beliau dengan saya disatukan. Kemudian saya tersadar dan saya melihat jam 3:30. Oh, ternyata saya lagi sholat malam dan zikir, bukan lagi tidur. Insya Allah, Mas Yogi, mimpi itu adalah mimpi bisaroh, tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Maknanya siap-siap Mas Yogi, Pak Haji Nanang dan keluarga besar Resto, siap-siap. Allah akan melimpahkan karunia yang besar. Amin. Allah akan berikan rahmat yang besar. Orang yang berjumpa seperti itu, apalagi ada Quran, Quran itu memenuhi langit dan bumi. Cukup Al-Quran itu untuk kepentingan dunia dan akhirat. Maknanya orang yang diberikan Quran akan diberikan kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan, menang baik, fidini wa dunya wal akhirah. Amin ya robbal. Maka tolong kalau bisa jangan sampai lepas, Mas Yogi. Baca surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Untuk apa surat itu? Mari kita lihat. Inna a'toina kal, sesungguhnya kata Allah, saya telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Kalau di dalam terjemahan Departemen Agama, maknanya nikmat yang banyak,
Artinya Allah sudah memberikan nikmat itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kenikmatan itu bisa kita minta sama Allah, sebagaimana dahulu Allah telah memberikan kenikmatan itu kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Yang kedua, Al-Kautsar itu maknanya telaga Kautsar, yaitu telaganya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Siapa yang datang ke telaga itu, minum air telaga tersebut, minumnya dengan tangan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Mari kita garis bawahi nikmat yang banyak. Saya tanya, di sini ada nggak yang tidak butuh nikmat? Butuh nikmat nggak kita ini? Iya. Orang nikmat tuh enak, Pak. Duit banyak, nikmat, ya. Badan sehat. Kalau kata Pak Haji Nanang tadi ngomong, kita kalau menghitung nikmatnya Allah tidak akan pernah terhitung. La tuhsuha, tidak akan dapat menghitungnya. Saya punya kawan saya giginya putus satu. Pak, itu gigi 1 juta, Pak. 1 gigi 1. Itu kang paling murah. Lamun gigi rontok. Kalau giginya rontok kabeh pirang juta. Ayo. 1. Yang kedua, kawan saya yang rontok giginya 2. Begitu senyum, hilang nikmat senyumnya tuh. Seroki bagian ayu-ayu makenen. Langka untuwe sok senyuma. Bagian kudungnya bagus ya. Ya boleh? Wow, dandannya seteplok-teplok, tapi senyum langka untuwe medeni sembarang. Wis. Siji ya. Loro. Orang tidak bisa bicara. Aduh, Masya Allah. Pak Yogi, susahnya orang tidak bisa berbicara. Padahal maaf, orang bisu suruh mangap ilate anak, ya boleh untuwe, ayo cepet-cepet bergabung. Terus apa maning iki wong ngomong ya ngomong tak kuping untuwe anak, ilate anak, lambee. Nah apa dia bisa ngomong? Berarti karena Allah tidak menghendaki dia tidak bisa ngomong, betul? Ayo, maaf, apakah orang berjalan itu karena dia punya kaki? Ayo saya tanya, apa orang berjalan dia punya kaki? Saya tanya nih, orang stroke, kira-kira punya kaki nggak? Nah, kenapa orang stroke punya kaki tidak bisa jalan? Kita punya kaki bisa? Berarti jalannya karena kodrat dan irodatnya Allah Subhanahu. Ya Allah, kita nih kalau mau mensyukuri nikmat, kalau mau menghitung nikmat Allah tidak akan pernah terhitung. Mulanya maaf, nanti kalau nikmat itu datang kepada kita, Pak, kata Allah, hati-hati, nanti banyak yang benci. Contoh, orang dagang toko, begitu dia tadinya sepi, orang diam-diam aja. Begitu laris, ya Allah. Awas, begitu laris nanti pada makanya saya ngomong nih sama karyawan-karyawati, tolong ciptakan persatuan dan bersatu kita, bercerai kita, kawin lagi. Jadi saya nggak mau dengar nih ada antar karyawan meremehkan, ada antar karyawan mengejek, ada antar karyawan berbicara sesuatu yang tidak bagus. Ayo, bosnya saja mendoakan kalian semua. Tahu nggak? Mas Yogi berpikir cerdas. Dengan hadirnya pengajian mengundang rahmatnya Allah. Apa maksudnya? Maksudnya biar beliau rezekinya besar, nikmatnya besar,
dan bisa ditularkan kepada karyawan-karyawati. Semua nih dapat. Karena ada di ujung. Nanti bulan depannya dikalkulasi lagi. Subhanallah. Nih biasanya malaikat turun nyatet pengajian itu di tempat-tempat umum, di masjid, di surau, di langgar, hari ini malaikat turun khusus istimewa di resto ada pengajian, berarti istimewa. Ini bukan apa ya, sesuatu yang remeh, ini sesuatu yang luar biasa. Wes, inna a'tainakal kautsar. Hati-hati, Allah akan memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang banyak. Hati-hati Mas Yogi. Yang kedua, cara menjaga agar rezeki itu deras seperti hujan yang turun, tidak pernah sepi. Duitnya akeh terus, ning rekeningnya manjing terus, unggah dina oleh duit. Bagaimana cara menjaganya? Kata Allah, pasol lili robbikawan. Apa maknanya? Ada yang tahu? Pasol lili rob, sholatlah. Apa makna sholat? Sholat itu tidak hanya sekedar apa? Usolli fardu zuhri, Allahu akbar. Ya memang begitu sholat. Tapi yang terpenting dalam sholat adalah menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Jadi kalau sudah pulang di rumah dimanapun, tolong sambunglah hubungan dengan Allah. Jangan lupakan sesibuk apapun, sepahit apapun urusannya, jangan tinggalkan sebab ini modal, Pak. Modal mendapatkan kenikmatan Allah. Yang kedua, setelah sholat, pasholli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Jadi maaf, tidak semua harus masuk di emot. Kudu anak kang rojol. Aku di emot kabeh. Maaf ke, wis bahasa Jawa be, aja manjing kabeh kudu anak kang rojol. Serong, sampai mangan nginung segala-gala manjing kabeh. Orang metu enak beli. Enak. Ayo jawab. Lu. Coba ayo sih. Apa sih hebatnya golongannya kita nih? 1, 2, 3, 4 nih. Perempuan, saya tanya nih, yang cantik-cantik, yang sudah bau wangi. Apa sih hebatnya kita? Tuh, pemuda-pemuda yang sebelah sana tuh, yang pakai topeng kaji. Dengerin. Manusia ada 9 lubang yang menempel pada dirinya, sebagaimana Adam punya 9 lubang. Ayo dihitung lubangnya. 2 lubang mata kita ketika bangun tidur keluarnya kotoran alias belek. Sudah? 2 lubang hidung kita ketika kita bersin keluarnya kotorannya umbel. Sudah 4. 1 lubang mulut kita yang luar biasa kalau ngomong, masya Allah sombongnya, Allahu Akbar. Kadangkala yang nggak kenal dikenalin, yang kenal nggak kenal. Coba, masya Allah, ketika batuk keluarnya apa? Jawab. Belum dengar ada karyawan-karyawati begitu batuk keluar duit, Pak. Wasi, pluk duit. Wah ya golongan watuk kabeh ki. 5 watuk ke. 5. 2 lubang telinga kita. Tidak makan, tidak minum, tidak kemasukan apa-apa. Keluarnya kotor. Maaf. Andai ada artis, Mbak. Siapa artis yang paling cantik di sini? Di Cirebon. Apa di mana lah? Artis paling cantik, kira-kira telinganya, kotorannya laku nggak? Nggak akan laku. Lah, jumlahnya berapa? 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 berapa? 7. Tadi bilangnya 9. Mana yang 2 lagi? Ada di bawah.
satu lubang depan, satu lubang belakang, dan kedua-duanya mengeluarkan orang. Bagian ayu gak pak ngentute ke mabuk iki bot ya harus bubar kabeh. Artinya apa? Manusia makan sesuatu yang bau sampai di perut bau, keluar bau. Andai manusia mati tidak dikubur, bau. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Maha Satu, Allah Maha Tunggal, Allahus Somad. Semuanya membutuhkan Allah dan Allah tidak membutuhkan semuanya. Saya ulangi, semuanya membutuhkan Allah dan Allah tidak membutuhkan. Kalau begitu Allah tidak berlubang. Kalau begitu Allah tidak sama dengan kalian. Betul, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Maknanya Allah tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak wandu, tidak apa lagi. Apa itu? Wandu sama apa tuh? Pasangannya tuh? Wandu sama Wandi. Kayak lagi sama Wandi. Tuh. Allah tidak berlubang, kita berlubang. Kita membutuhkan, Allah tidak membutuhkan. Allah zat yang maha sempurna. Apa yang terakhir? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Tidak ada yang setara sama dengan Allah. Tidak ada. Berarti tolong nih mulai hari ini kalau pengen sukses, pengen berhasil, pegang satu. Allah. Qul huwallahu ahad. Bagaimana cara mengikuti Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka Allah memberikan contoh. Contohnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi manusia tersukses, manusia paling berhasil, manusia yang sempurna, istimewa. Tidak ada yang sempurna Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun dakwah sampai Afrika, Pak. Sukses. Kenapa Nabi Muhammad sukses? Karena Nabi Muhammad memegang dua jalur. Hubungan vertikal dengan Allah, hubungan horizontal dengan umat. Mulanya Mas Yogi ketika pengen sukses, hubungan vertikal pengajian dengan Allah, lalu hubungan horizontalnya dengan pembinaan karyawan dan karya. Udah bener nih. Mulanya Kanjeng Nabi begitu lahir, tangan nempel ning lemah, endas mendelik ning dhuwur. Ana beli ning kene lahir kan kayak Kanjeng Nabi. Langka, tidak ada darah setetes pun. Zaman kini wong lahir Mas Yogi anak kang bari ngising gede. Buat mambune amis, Kanjeng Nabi mambune wangi. Tangan nempel ning lemah parek karo umat, ndase mendelik ning dhuwur parek karo Gusti Allah. Tangan nempel ning lemah parek karo negara, ndas mendelik ning dhuwur ngurusi agama. Kanjeng Nabi ngurusi agama, yang ngurusi negara. Kanjeng Nabi tempel ning lemah zakat, tangane ndase mendelik ning dhuwur salat. Mulane ayate pasolli li rabbika wan, salat karo zakatku. Wis insyaallah ini satu bisaroh, satu tanda bahwa Allah akan memberikan rahmat sama kita. Oleh karenanya ayo, karena kita cerita Kanjeng Nabi, kita bersolawat dulu bareng-bareng. Sallallahu ala. Ayo, nggak apa-apa sambil senyum, nggak apa-apa. Sallallahu
kacamatanya 2. Sallallahu alaihi ya Nabi salam. Itu perempuan kenapa di situ? Di sini dong. Ya Rasul. Ayo bro. Ya Habib. Sholawatullah. Kenapa harus dibaca ya Nabi? Sebab ketika marhabanan ada duduk, ada ya, pernah marhabanan? Anan dodok anak. Apa sebabnya? Sebabnya ketika ngadeg, kapan ngadeg? Ketika terdengar suara kalimat ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib, sholawat. Mas Yogi, ada orang sesepuh Pak Haji Nanang, Mas Yopan ngundang Kiai, Ustadz, Pak Guru, Pak RT, Pak RW, mangga diundang habis asar. Kata orang tua tuh, itu orang tua habis asar acara apa? Acara puputan. Ya Allah biang, tua masih puputan baik. Bagian. Akhirnya begitu asar datang Pak, Kiai hadir, Guru hadir, Pak RT hadir, Pak RW hadir. Nah, anak yang mau dipuput dibuntel di bedong, ya pakai bedong terus ditaruh di tampah. Nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak Pak Haji? Masih ya, ditaruh di tampah, taruh di kamar. Marhabanan mulai. Lihat, Kiai udah hadir, semua udah hadir, mulai nih. Abtadi'ul imla'a bismillatil aliyah. Allahumma sholli ali mustadirran faydul barakati ala ma ana lahu wa aula. Wah, tukang marhaban hebat tuh. Saya tanya, ketika dibaca abtadi'ul, bayi keluar belum? Dikeluarkan nggak bayi? Dikeluarkan nggak? Belum. Walaupun marhabanan sudah jalan, Kiai wis anak belum keluar Pak. Kemarin kan ulang tahun Mas Yopan. Dengerin nih, belum keluar bayi Mas Yopan tuh waktu hotel itu apanya? Udahnya tuh. Wis. Lanjut. Kemudian apa namanya? Kiai baca lagi al jannatu wa na'imuha sadu liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alai. Keluar belum bayi? Belum. Tapi Mas Yogi, ketika terdengar suara ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah. Jare wong tuan gage bayi ditokna apa sih? Kanjeng Nabi wis teka. Oh, berarti ketika ngadeg ya Nabi, Kanjeng Nabi hadir. Mulanya kenapa di sini saya suruh baca ya Nabi salam, Kanjeng Nabi wis teka. Bareng Kanjeng Nabi wis teka, terjadi Pak benturan batin, terjadi kontak batin antara kita karo Kanjeng Nabi. Saking gede, saking hebate, saking luar biasa, sehingga orang tahan diekspresikan dalam bentuk ngadeg. Berarti ngadeg ketika ya Nabi penghormatan karo Kanjeng. Kula lagi ngaji mengkenen, tiba-tiba teka Bapak Prabowo Subianto. Kira-kira kula ngadeg beli.
Ayo jawab sama-sama nih. Kira-kira ngadeg beli? Hadirin yang berbahagia, inilah hadir di depan kita Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Hadirin dimohon berdiri. Berarti berdirinya kita menghormati kehadirannya lah, lamun presiden bae dihormati, apa maning kanjeng Nabi, presiden dunia dan akhirat. Saya satu lagi nih, saya harus mimpi berjumpa dengan Rasulullah untuk urusan ini. Mudah-mudahan, dan rata-rata ketika mimpi berjumpa dengan Rasulullah, maka hilanglah kesusahannya, hilanglah penderitaannya, hilanglah semua kesumpekan hidupnya, diangkat derajatnya sama Allah, jadilah dia orang yang mulia, jadi orang yang mendapatkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad, ternyata orang yang dipilih. Saya ulangi, orang yang termasuk dinakian. Pengajian hari ini, orang yang hadir adalah orang yang dipilih. Terpilih. Ulangi, lah kan si priben kang hadir, doakan semoga hatinya tergugah. Orang kalau Pak Haji yang tadi luar biasa tadi ngomong, ini pengajian bukan untuk orang lain, buat kalian. Feedbacknya nih buat kalian. Walaupun kita setengah jam, 1 jam kita berjumpa, tapi ada rahmat Allah yang turun. Ada kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Walaupun beliau hadir kita tidak kelihatan, tapi hadirnya beliau di ruangan ini akan membawa berkah bagi seluruh yang ada di ruangan ini. Amin. Jadi yang tidak hadir, mohon dikasih tahu. Jangan dengan alasan. Kalau sudah dengan alasan, tidak akan pernah berhenti. Nanti bulan depan alasan lagi, bulan depan alasan lagi. Apalagi sekarang menjelang Ramadan. Libur nggak Pak? Nggak libur? Oh libur? Ramadan libur? Oh Ramadan libur, pantas berarti kejar tayang nih Pak. Rajab, Rawah, puasa. Masuk lagi bulan Syawal. Berarti kita nih Syawalan. Berarti nggak ada doa Ramadan dong. Tapi kalau yang ini masih jalan ya untuk buka bersama apa segala macam ya. Ini Mas Yogi ini orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya Kiai? Buktinya beliau menyempatkan diri walaupun sebulan sekali mengadakan pengajian untuk karyawan dan karyawatinya. Apa maksud dan tujuannya? Tujuannya adalah biar nanti kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah mencari rizkinya, gampang rizkine, gampang derajate, gampang duniane, supaya kanggo sangu ibadah karo Gusti Subhanahu wa Ta'ala. Pis balik maning, ya Nabi salam, ya Rasul. Suaranya mana nih? Ayo suaranya. Ya, jangan antuk-antuk ya. Habib salam alaika sholawat. Lihat adabnya umat Nabi Muhammad SAW. Mangga kanjeng Nabi wis teka dimanggakaken, aja ditaruh ning lawang kanjeng Nabi kumanjing priben marhaban ya ni marhaban jaddal marhaban ahlan wasahlan marhaban ya. Apa maknanya marhaban? Selamat datang. Jangan bakar Ramadan kok. Marhaban ya Ramadan. Ya. Selamat datang bulan suci Ramadan. Hormatilah bulan suci Ramadan. Iku zaman kin aneh Pak Mas Yogi.
Marhaban ya Ramadan, hormati orang yang berpuasa. Di bawahnya tukang dagang es. Es dawet, es kelapa. Kang dagangnya wong Islam. Kang tukue, ya Allah biar priben gini. Yang lebih parah maning geser nih warteg. Bulan Ramadan warteg ditutup karo langseh. Endas karo badan beli kedeleng. Tapi begitu deleng sikil pirang-pirang. Jangan-jangan kang anak ini ada sikil itu. Ya Allah, udah ku aneh Pak Haji Nanang. Aneh Mas Yopan. Mas Yogi coba bayangin. Warung pagat nang sikilku. Jadi sikil apa kunku? Ari biarani uwo ndase langka, badane langka, wong sikil doang. Ari biarani bebek warung berangkat. Ya Allah, zaman kin luar biasa. Ayo, bentar lagi Ramadan. Nah, bismillah. Doakan, saling mendoakan. Bos mendoakan karyawan, pegawai staf, karyawan mendoakan bos, saling mendoakan. Bagaimana cara beliau mendoakan? Dihadirkan pengajian, dibacakan ayat, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Katakan ya Muhammad, kamu saya berikan nikmat yang banyak, engkau bakal wis dadi wong sugi, akeh duite, toli pakaiannya bagus, mobilnya bagus, akeh kang iri, akeh kang sengit. Mulane jare Gusti jaga nana pasholli li rabbika wanhar, jaga nana sembahyang, jaga nana sedekah. Wong baka akeh sedekah, wong dadi dermawan, dicintai semua orang. Baka wong pelit dibenci oleh apa maning wong sejen. Wong kang pelit kan sengit Pak, karo wong pelit ku Pak. Wong pelite bae sengit karo wong. Loh, mulai kudu dadi wong kang setelah engkau dermawan, hati-hati, engkau akeh musuhe. Lah, zaman kinku pengene niru-niru, pengene apa ya? Atiki apa padahal jare sih ya kula lu kiai uripu apa jare Gusti Allah rezeki blai pati, rezeki jodoh blai pati apa jare? Ulangi, rezeki jodoh blai pati apa jare? Gusti jawab sih, rezeki jodoh blai pati apa jare? Boban. Ayo, bobat beli. Boban. Serong. Ana wong dagang rujak. Laris. Lagi laris-laris ning ngarep dagang rujak maning. Jare kang laris ini Pak. Kurang ajar, bedul. Metu beli bedul aku. Jare rezeki jodoh pati blai apa jare? Bareng ana wong kang dagang sengit. Awas Mas Yogi, nanti kalau ada orang sukses pasti kata Allah ada orang yang benci. Maka ayat terakhir inna syani'aka huwal abtar, terputus. Maka orang-orang yang mengamalkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka, cuman 3 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka. Cara guru kula lamun diamalkan habis sholat, maka orang-orang yang benci, orang-orang yang dengki, orang-orang yang zalim hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti penting beli. Penting beli. Semua mara bahaya musibah Pak yang mau apa tuh zaman sekarang, maaf aduh zaman sekarang gampang mencelakakan orang tuh gampang. Mulanya wis ada dua cita-cita mencelakakan orang sebab akan terbukti tanam panen tabur tuai. Siapa yang menanam dia yang memanen, siapa yang beli dia yang pakai. Cepat atau lambat Pak? Apa maning kelase
Apa kah? Rumah makan segala macam. Iki kelas resto kang cilik baik. Ya anak kang cemburu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Beres Pak. Datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu inna a'tainakal kausar dibaca, semua yang dengki, semua yang iri, semua yang apa maning? Sengit, benci, semua yang apa maning? Zalim, semua yang mau ngerjain kita Pak. Siap-siap Pak, hancur. Satu. Yang kedua, yang terakhir. Baka anak kang kanggo menampik, berarti harus ada yang untuk menyedot Pak. Diajarkan bahwa guru saya ngomong, baka pengen ake rezekine geli sugih, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Li ilafi Quraisyin ilafihim pal alladzi minju wa amanahum. Ternyata ayatnya li'ilah Pak. Saya kaget dikasih li'ilah tuh Pak. Ada apa hubungan li'ilah dengan kekayaan? Minju kelaparan Pak. Min khauf aman. Wong aman dingin nembe iman Pak. Al aman qoblal iman. Tidak akan tercipta iman yakin kalau tidak. Wis masa bisa luru duit bakal jaga beli. Mulane aman penting. Mulai sekarang ayo Pak, cari yang namanya aman, tangkap. Gara-gara sih lagi. Aman dulu baru iman. Maka punten kasih sanksi kalau antar karyawan bermusuhan. Karena ini merusak. Aman baru iman. Bagaimana kita bisa beraktivitas dengan baik kalau tidak aman? Bagaimana kita melakukan keyakinan kita kalau tidak? Maka keamanan penting. Awas aja sampai masalah sepele rusak. Penting. Ya. Orang-orang nih, terutama wong wadon kang cangkeme loro. Ayo. Iya. Aja sampai masalah sepele jadi ayo ciptakan persatuan dan kesatuan demi keamanan supaya iman nyaman. Li'ila bi Quraisyin ila bihim rikhlatas sita fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi. Kedawan temen je kiai ya saja sing dawa-dawa baca sallallahu ala. Ayo suaranya dikeluarin. Sallallahu. Udungnya ireng suara laka. Ayo Kang Ijo. Ayo Bil. Sallallahu. Ada usah adog nih. Sallallahu alaihi. Ustaz Kaning Bandung. Sallallahu. Sini, pindah ke sini. Pindah ke sini, pindah. Sallallahu. Halo, kacamata. Sallallahu. Topongnya bagus nih, topong Tusmi. Sallallahu. Ayo yang hitam-hitam semua nih. Sallallahu. Ayo bro. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Saya ijazahkan sholawat Nabi ini kepada owner resto kita, Bapak Haji Yogi Kis di Kiliantara. Saya ijazahkan juga sama Mas Yopan, sama Pak Haji Nanang, dan diijazahkan kepada seluruh yang hadir di sini. Soban, kini arane sholawat duit apa je? Sholawat
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli. Baca saja dalam hati, orang usah dihitung maning. Sallallahu ala, sallallahu ala, sallallahu ala. Keder temen je. Wasalim tawasalam kiai. Salim karo salam bukan karo adik. Wis aja pikiran. Muka kakek siapa gue pajaran? Apa salam apa salim kakaknya lu? Wis lah, daripada pusing kena kakang adi salam karo salim, makanya baik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Salim karo salamnya wis baik, daripada tukaran kowe. Cara kira salim, cara kiai. Wah, salah, salam. Wis orang usah tukaran, wis. Dilangin aku udah dingin. Ayo diulangi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ingat-ingat ya, pertemuan kita hari ini, tolong antar penduduk surga tidak boleh saling mendahului. Tidak boleh saling mendahului itu berarti apa tuh, sesama biskota ya, tidak boleh saling mendahului, tidak boleh ada benci, tidak boleh ada apa namanya tuh saling ngeeng lah. Tolong kira-kira dibangun persatuan dan kesatuan untuk menciptakan keamanan supaya iman, yakin. Udah, kalau sampean yakin bekerja di sini, kemudian menyandarkan di sini, ya Allah, ini bagian dari wasilah saya, kerja saya serahkan kepadamu ya Allah. Lanjalu karo Gusti, tulung apapun yang terjadi, sesibuk apapun, sholat jangan ditinggalkan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Ayo doa bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Allah, pada hari Kamis sore Jumat tanggal 27 November kami diizinkan olehmu ya Allah, kami diberikan kekuatan olehmu ya Allah, kami diberikan kesempatan olehmu ya Allah untuk bisa berjumpa dengan owner kami, bos kami, Pak Haji Yogi Kis Diantara beserta putra kesayangannya Mas Yopan, beserta orang yang memberikan support, komandan kita Bapak Haji Nanang Suhendar. Ya Allah, bersama staf karyawan dan karyawati yang hadir di sini. Ya Allah, pandang kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu, sehingga setelah Engkau memandang kami dengan pandangan rahmat-Mu, kami dijauhkan sejauh-jauhnya dari malapetaka, dari kerugian, dari musibah, dari sesuatu yang kami tidak menginginkan, dari sesuatu yang jelek, kejelekan dunia dan akhirat, keburukan dunia dan akhirat. Dan dekatkan kami ya Allah wa anisari abidana, mulai hari ini dan seterusnya. Dekatkan dengan karunia-Mu ya Allah, limpahan rezeki-Mu ya Allah, kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah, kebenaran-kebenaran-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah, keberkahan-Mu ya Allah, as-sihata wassalamata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami yang hadir di tempat ini tidak ada satupun yang tidak berdosa, tidak ada satupun yang tidak pernah salah. Namun dengan dosa dan kesalahan itulah kami menghadap kepadamu ya Allah. Kami merapat kepadamu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Jikalau di antara kami yang hadir di sini orang tuanya, ayahnya, ibunya, atau salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berpulang ke rahmat-Mu, menghadap kepadamu ya Allah, berpulang ke rahmat Allah, ampuni dosa dan kesalahannya,
terima segala amal baiknya, berikan cahaya di dalam kuburnya, terangi liang lahatnya, dan jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jinan, sebagian dari taman-taman surgamu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Ya Allah, kami yang masih hidup menghadapi tantangan zaman, menghadapi tantangan hidup, menghadapi urusan masalah persoalan hidup, beri kami kekuatan ya Allah, beri kami kesabaran ya Allah, jadikan kami orang yang beruntung, jadikan kami orang yang menang, jadikan orang yang dibahagiakan, dimuliakan, diberhasilkan dan disukseskan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkan kami semua, ampuni kami semua ya Allah. Setelah ini ya Allah, tuntun kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, agar kami mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan yang agung dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah doa kami ya Allah, dan dengarkanlah jeritan hati kami semua ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rusada. Rabbana atina, duhai Allah, duhai Tuhan kami, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rusada. Engkau pemilik kemuliaan, Engkau yang memuliakan kami, dan Engkau pula yang menyelesaikan segala urusan-urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abror ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kalau ada subur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau masih kurang, kita akan berjumpa kembali di bulan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.